Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan yang ke-12. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai, izin saya share materinya. Pertemuan ke-12 ini kita akan membahas materi mengenai bisnis plan wirausaha. Ini materi yang sangat menarik sekali. Bisnis plan wirausaha. Pengertian bisnis plan berisi secara detail tentang perusahaan atau bisnis milik group. Bagaimana akan kamu tujuan dan strategi mencapai tujuan tersebut. Intinya penting untuk melihat arah perusahaan berkembang. Mengapa bisnis plan itu diperlukan? Satu, untuk menjadi perencanaan awal bisnis. Dua, menjadi panduan dalam membuat keputusan. Tiga, berfungsi menawarkan nilai jual kepada investor. Dan keempat, berfungsi sebagai saran komunikasi dengan stakeholder. Komponen penyusunan bisnis plan. Satu, ringkasan eksekutif. Dua, profil perusahaan. Tiga, rencana operasional. Empat, analisis pasar. Lima, strategi pemasaran atau marketing plan. Enam, perencanaan manajemen. Tujuh, analisis keuangan. Dan kedelapan, langkah pengembangan bisnis. Jenis-jenis plan, kalau kita lihat di sini, satu, startup atau general business plan. Dua, strategic business plan. Ketiga, grow business plan. Keempat, development business plan. Dan kelima, operation business plan. Cara membuat business plan yang benar. Satu, melakukan riset menyeluruh mengenai business plan itu sendiri. Dua, membuat profil perusahaan. Tiga, menentukan tujuan bisnis atau perusahaan. Empat, menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk meningkatkan integritas perusahaan. Lima, menjelaskan secara detail mengenai produk. Enam, membuat marketing plan. Tujuh, menyesuaikan isi proposal dengan target pembacanya. Delapan, membuat analisis keuangan. What is business plan? Kalau kita lihat apa itu business plan,
yaitu dokumen tertulis yang dibuat oleh wirausaha atau entrepreneur yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan atau korporasi untuk memulai sebuah usaha. Itu adalah business plan. Tujuan business plan: satu, menjembatani ide dan kenyataan. Dua, memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh wirausaha tersebut. Tiga, menjaga agar wirausaha tetap stay on track. Lima, menemukan visi dan misi yang jelas. Dan kita lihat, empat, menemukan visi dan misi yang jelas. Dan lima, mendapatkan investor baik dari dalam maupun dari luar. Kita lihat rewriting 5W plus 1 what. Produk atau jasa apa yang akan kita buat, akan kita produksi. Itu adalah langkah pertama dalam membuat atau menjalankan business plan. Kedua, why. Mengapa produk atau jasa ini dibuat? What to spesial, apa yang spesial dari produk atau jasa yang dibuat tersebut? Who, siapa pembelinya? Ini perlu dipikirkan. Siapa pembelinya dan siapa marketnya. Faktor demografinya bagaimana? When, kapan produk atau jasa ini dibuat? Where, di mana produk atau jasa ini akan dibuat? Atau how, bagaimana produk atau jasa ini diproduksi? Konsep awal, ide usaha. Yang kedua, perumusan konsep ide usaha. Dan yang ketiga, studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Kelayakan pasar, teknis atau operasional, manajemen atau organisasi, keuangan atau finansial. Business plan proposal, yang pertama ada ringkasan eksekutif mengenai bisnis yang akan dijalankan. Kedua, latar belakang, alasan mengapa bisnis ini didirikan dan dijalankan. Yang ketiga, analisa pemasaran atau marketing analisis. Apa yang akan dilakukan dalam melakukan pemasaran. Keempat, analisa produk atau produk analisis adalah analisa mengenai produk yang akan dibuat, dihasilkan, dan dijual. Keempat, analisa manajemen atau manajemen analisis adalah bagaimana menganalisis manajemen dengan pasti dan sesuai SWOT analisis. Strength adalah kekuatan, weakness adalah kelemahan, opportunity, peluang-peluang, dan threat, ancaman. Dan analisa keuangan, financial analysis, itulah business plan proposal. Ada ringkasan eksekutif, latar belakang, analisa pemasaran, marketing analisis, analisa produk analisis, analisa manajemen analisis, dan analisa keuangan atau financial analysis. Ringkasan eksekutif, deskripsi singkat tentang bisnis yang akan dibuat, apa spesialisasi atau keunikannya, apakah ada inovasi, kapan akan diluncurkan, itu adalah ringkasan eksekutif. Latar belakang, visi dan misi dari perusahaan atau organisasi tersebut, sejarah berdirinya perusahaan atau korporasi atau bisnis tersebut, pihak yang akan terlibat dan tanggung jawabnya, kondisi keuangan atau finansial saat ini, rencana pengembangan, produk atau jasa yang dihasilkan, penjelasan tentang usaha yang akan dilakukan, penjelasan produk atau jasa yang akan dijual, manfaatnya, gambaran pesaing, keunggulan produk, penjelasan tentang lokasi, jenis lokasi, sewa atau beli, luas area, dan juga keunggulan lokasi. Analisa pemasaran atau marketing analisis. Yang pertama, penjelasan detail tentang market yang menjadi sasaran jual. Kedua, profil konsumen. Ketiga, potensi pasar serta tingkat pertumbuhannya. Keempat, market share saat ini. Kelima, karakteristik konsumen. Dan keenam, kita lihat tingkat persaingan bisnis. Ketujuh, analisa kuantitatif dan kualitatif, dan juga strategi harga, strategi promosi, strategi pelayanan. Analisa produk atau produk analisis, definisi produk itu sendiri, perbandingan atau keunggulan, strong dan kelemahan, weakness, pesaing, SWOT analisis.
Terdiri dari bahan baku, terbuat dari apa, bagaimana tahap produksinya, atau skema operasionalnya. Analisa manajemen atau manajemen analisis. Yang pertama, struktur organisasi. Yang kedua, detail jumlah karyawan dan keahliannya. Yang ketiga, deskripsi pekerjaan. Yang keempat, sistem penggajian dan tunjangan. Dan yang kelima, penjelasan kekuatan dan kelemahan manajemen. Analisa keuangan financial analysis, perkiraan pendapatan, modal yang dimiliki, jumlah dana yang dibutuhkan, dan jumlah biaya operasional harian, bulanan, dan tahunan. Skema bisnis plan, yang pertama dalam bisnis plan ada product description, financial planning, timeline, operation, competitor analysis, SWOT analysis, mission statement, marketing plan. Itu adalah skema dari bisnis plan. Creative business plan, yang pertama executive summary, yang kedua target market, yang ketiga kompetitor, yang keempat human resource, yang kelima vendor atau supplier, yang keenam marketing plan, yang ketujuh operation, dan kedelapan financial projection. Nah, executive summary, vision, mission, purpose. Kita lihat di sini target market atau kita sebut market share. Yang pertama demographic survey, yang kedua consumer interest, dan ketiga budget strategi. Kompetitor, kita lihat di sini kompetitor, SWOT analysis kompetitor and your business. Terus yang kedua, what the different, ini adalah kompetitor. Human resource, kita lihat how many staff, berapa banyak staff atau pegawai yang dibutuhkan. How is their skill, bagaimana keahlian mereka. Payment system, bagaimana sistem pembayaran, dan job desk, pembagian tugas-tugas. Vendor atau supplier, using outsource atau non, menggunakan outsource atau tidak. Bagaimana dengan kebutuhan yang reguler. Marketing plan, ada promotion strategi, ada how is the service, bagaimana pelayanannya. Operation, how you run your business. Production cost, routine cost, daily, monthly, annual. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-12. Kita akan berjumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.